Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Murtiningsi dengan NIM A1C223021 dari perwakilan kelompok 7. Saya di sini akan membahas mengenai pengujian hipotesis komparatif K-sampel berpasangan menggunakan Friedman-Thuy ANOVA test. Friedman-Thuy ANOVA atau analisis varian dua jalan Friedman digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut diubah ke dalam data ordinal. Nah, di sini kami mengambil sebuah contoh soal seorang pemimpin berkeinginan untuk mengetahui efektivitas kerja stafnya apabila gaya kepemimpinan berbeda. Dalam tahun pertama, dia menggunakan gaya analisis komparasi 246 kepemimpinan partisipatif. Tahun kedua menggunakan gaya kepemimpinan direktif dan tahun ketiga dia menggunakan gaya kepemimpinan suportif, di mana proses pengambilan keputusan hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan efektivitas kerja staf disebabkan perbedaan gaya kepemimpinan atasannya. HA terdapat perbedaan efektivitas kerja staf disebabkan oleh perbedaan gaya kepemimpinan atasannya. Dengan dasar pengambilan keputusan, membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel dengan ketentuan H0 diterima ketika C kuadrat hitung kecil dari C kuadrat tabel. Dan H0 ditolak ketika C kuadrat hitung besar sama dengan C kuadrat tabel dengan menggunakan angka probabilitas dengan ketentuan H0 diterima ketika probabilitas besar dari taraf nyata dan H0 ditolak probabilitas kecil sama dengan taraf nyata. Nah, berikut ini merupakan pengaplikasian menggunakan Excel. Ini adalah pengaplikasian menggunakan um, Microsoft Excel di mana kita masukkan datanya di data satu itu gaya partisipatif, ini datanya berada di kolom A dan gaya direct berada di kolom B dan gaya suportif pada kolom C. Lalu kita cari rank partisipatifnya menggunakan rumus sebagai berikut, sama dengan rank A2 A2 titik koma A2 titik 2 C2 titik koma 1 sampai dengan seterusnya didapatlah otomatis seperti ini. Dan untuk rank direct juga sama, menggunakan sama dengan rank B2 titik koma A2 titik 2 C2 titik koma 1. Didapat ranknya seperti ini, terdapat pada di kolom E. Lalu rank suportif, kita gunakan rumus sama dengan rank C2 titik koma A2 titik 2 C2 titik koma 1. Didapatlah rank suportifnya seperti ini. Lalu kita gunakan sum, di mana kita jumlahkan seluruh ranknya dari rank partisipatif sehingga menggunakan rumus sama dengan sum D2 sampai dengan D31. Didapatlah 72 dan untuk jumlah rank direct itu kita gunakan sama dengan sum E2 sampai dengan E31 dan jumlah rank suportif kita gunakan sama dengan sum F2 sampai dengan F31. Lalu kita cari eh, rata-rata dari gaya partisipatif
dengan menggunakan sama dengan average A2 sampai dengan A31, dan untuk mencari rata-rata gaya direct kita gunakan sama dengan average B2 sampai B1, dan untuk mencari rata-rata gaya suportif kita gunakan sama dengan average C2 sampai dengan C31. Lalu kita cari average ranking partisipatifnya menggunakan sama dengan average D2 sampai dengan D31, dan juga kita cari rata-rata dari rank direct di mana menggunakan rumus sama dengan average E2 sampai dengan E31, dan terakhir kita cari rata-rata rank suportif dengan menggunakan sama dengan average F2 sampai dengan F31. Selanjutnya, sudah didapat data-datanya dan rank serta rata-rata, kita masukkan ke dalam rumus teknik analisis sebagai berikut ini. Selanjutnya, kita pertama-tama mencari 12 dibagi NK kali K kurang 1. Dengan kita cari dengan menggunakan sama dengan 12 dibagi dengan 30 dikali 3 dikali dengan 3 ditambah 1, sehingga didapat 0,03333. Lalu selanjutnya kita cari sigma RJ kuadratnya, di mana sama dengan D32 pangkat 2 ditambah E32 pangkat 2 ditambah F32 pangkat 2 dengan total 11.034. Selanjutnya kita cari 3N dikali K tambah 1. Jadi kita gunakan sama dengan 3 dikali 30 dikali 3 ditambah 1. N-nya 30, K-nya itu 3. Lalu kita cari C kuadratnya atau rumus tes Friedman dengan menggunakan rumus yang tertera. Namun dikarenakan kita sudah cari satu-satu, maka kita masukkan ke dalam tabel kolom ini dengan menggunakan rumus yang telah kita dapat tadi, seperti H2 dikali H3 dikurang H4, di mana H2 itu 12 dibagi NK kali K kurang 1, dan H3 itu merupakan sigma RJ kuadrat, dan H4 merupakan 3N dikali K tambah 1. Sehingga didapatlah 7.800. Dengan DK sama dengan K dikurang 1, di mana K-nya tadi 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka DK-nya adalah 2. C kuadrat DK sama dengan 2 dengan taraf kesalahan 5%, maka nilai C kuadrat berdasarkan tabel merupakan 5,991. Maka dari C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel itu lebih besar C kuadrat hitung. Maka dari itu, H0 ditolak. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji statistik non-parametris, yaitu Friedman-Tuwai ANOVA. Contohnya adalah seorang pimpinan berkeinginan untuk mengetahui efektivitas kerja stafnya apabila gaya kepemimpinannya itu berbeda. Dalam tahun pertama, dia menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif, kemudian tahun kedua menggunakan gaya kepemimpinan direktif, dan pada tahun ketiga dia menggunakan gaya kepemimpinan suportif. Hipotesisnya adalah
H0 itu tidak terdapat perbedaan efektivitas kerja staf disebabkan perbedaan gaya kepemimpinan atasannya. Sedangkan H1 itu terdapat perbedaan efektivitas kerja staf yang disebabkan perbedaan gaya kepemimpinan atasannya. Baiklah, kita akan melakukan tes statistis non-parametris yaitu Friedman test di aplikasi SPSS. Nah, di sini adalah data yang sudah kita sebutkan kasusnya tadi. Untuk V1 itu adalah pekerja pada tahun pertama dengan gaya kepemimpinan itu partisipatif, V2 dengan gaya kepemimpinan direktif, dan V3 dengan gaya kepemimpinan suportif. Nah, langkah selanjutnya kita ke menu Analyze, Non-Parametris Test, Legasi Dialog, kemudian kita pilih yang K-Relate Sample. Di sini variabelnya kita pindahkan semuanya ke tes variabel. Kita pilih statistik, kita pilih yang deskriptif continue. Selanjutnya kita pilih tipe tesnya Friedman test. Oke. Maka ini adalah hasil statistisnya. Nah, di sini sudah keluar ya hasilnya teman-teman, deskriptif tesnya. Output ini menunjukkan bahwa rata-rata skor efektivitas kerja staf yang pimpinannya itu partisipatif yang V1 itu adalah 80,20. Kemudian standar deviasinya 7,034. Kemudian yang rata-rata skor efektivitas kerja yang staf pimpinannya itu direktif adalah 78,07, standar deviasinya 7,497. Kemudian kalau yang rata-rata skor efektivitas kerja yang staf pimpinannya itu suportif adalah 75,70, kemudian standar deviasinya adalah 5,855. Kemudian yang di hasil dari Friedman testnya ini, output ini memperlihatkan rata-rata ranking efektivitas kerja staf yang pimpinannya itu partisipatif sebesar 2,40, yang pimpinannya itu direktif sebesar 1,90, dan yang pimpinannya itu suportif 1,70. Kemudian output dari tes statistik di sini jumlah sampel yang diteliti itu sebanyak 30, N-nya 30. Kemudian skor chi-square-nya adalah 7.800 atau 7,8. Kemudian di sini skor tersebut jika dibandingkan dengan chi-square tabel dengan DK2 itu, maka H1 diterima dan H0 ditolak karena chi-square hitung lebih besar dibanding dengan chi-square tabel. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan efektivitas kerja staf yang disebabkan perbedaan gaya kepemimpinan atasannya. Baik, cukup sekian pemaparan tes Friedman test dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.